dengan apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita temukan di dalam perkuliahan kita. Baik ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ya apa yang menjadi bahan perkuliah kita yang perlu kita jadikan sebagai bahan asesmen kita ya. Saya senang nanti kalau ada yang presentasi tentang asesmen Merdeka Belajar ya, membuat butir soal dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ada di antara kita yang presentasi tentang pembuatan butir-butir soal. Nanti saya minta sekali dihubungkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, begitu ya. Nah, jadi apa em, apa ya teknik ini tentu ya kurikulum yang paling tahu kondisi di sekolah itu adanya kondisi di sekolah itu tentu saya yakin ibu-ibu semuanya ya, bapak-bapak semuanya yang ada di sekolah ini lebih paham ya tentang bagaimana perkembangan kurikulum dan prakteknya. Ya, kami di kampus ini memfasilitasi saja ya sehingga teman-teman semuanya lebih kuat ya pemahaman penguasaan keilmuannya. Ya, apapun kurikulum yang berlaku ini sudah menjadi bagian daripada tuntutan ya, tuntutan keilmuan kita gitu. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan teknik pengembangan instrumen. Sebelumnya, siapa yang bertugas untuk pengembangan butir soal atau asesmen ini ya, dari kelompok siapa ya? Boleh saya tahu? Pak Sugeng, ada temannya siapa ketua kelas di sini? Boleh coba kita lihat di ini ya, kita lihat di RPS. Ketua Hmm. kelasnya Pak Arif, Bu. Mungkin baru sholat. Oh iya, oke lah kita presentasi dulu lah, saya presentasi dulu aja ya. Di Baik, Bu. ini biar sama-sama kita bisa memanfaatkan ya kekosongan waktu ini. Saya juga tadi pagi Bu Eka masuk nggak ya? Masuk, Bu. Masuk, Ibu. Oh masuk, oke, alhamdulillah kalau masuk. Saya share screen, share screen. Aduh, apa ini banyak sekali. Aduh, muncul apa ini? Nah, saya sudah share screen tadi, ada materi yang sudah saya tampilkan. Nah, tentang teknik pengembangan daripada instrumen ya. Nah, teknik pengembangan instrumen ya. Instrumen itu alat ukur ya. Alat ukur atau nanti lebih kepada bagaimana kita mengukur keberhasilan belajar kita. Minggu lalu sudah saya sampaikan juga, tapi ini lebih kepada kita melihat bagaimana mengukur validitas dan reliabilitasnya. Pengembangan butir soal. Ini pengembangan butir soal di Merdeka Belajar. Sempat juga searching ya, di hunting di YouTube ya. Tentang bagaimana pengembangan butir soal di kurikulum Merdeka Belajar. Oke, saya ingin diskusi dulu dengan teman-teman ya sebelumnya. Silakan, bagaimana pengembangan butir soal di dalam kurikulum Merdeka Belajar? Saya lihat kemarin apa ya sudah apa namanya mengulang ya pada yang lalu adanya tujuan ya mengacu pada tujuan pembuatan soalnya itu ya tujuan daripada pembelajarannya ya. Jadi ada sedikit perbedaan dalam bahasanya saja, tapi intinya adalah sama. Adanya penilaian ujian formatif dan ujian sumatif ya. Ada ujian formatif dan sumatif ya. Ujian formatif itu kepada proses pembelajaran, sumatif kepada menilai pada hasil daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau proses itu pasti ada perbaikan-perbaikan, tapi kalau udah UAS kalau kita bilang ya sumatif itu udah nggak bisa lagi meremedial ya mengulang ya proses pembelajaran yang sudah berlangsung udah di akhir semester kalau formatif begitu ya, betul kah? Mm-mm. Iya. Nah, mungkin teman-teman silakan ya untuk berbicara ya seperti kalau saya lihat tuh ada juga ada tes format, ada tes apa
menggunakan project ya. Project itu tentu ada sebuah proses panjang tadi yang sumatif ya dalam pembelajaran yang akan diamati misalnya saya lihat. Kemudian ada juga portofolio ya. Jadi portofolio anak itu menjadi penting untuk memberikan nilai kepada anak, perkembangan anak didik ya. Kemudian juga bagaimana anak-anak mampu untuk tim teaching gitu ya, belajar menjadi tim ya dalam mengajar pada kelompoknya yang lebih kecil yang nanti akan bermanfaat dalam pembagian ilmunya. Silakan, saya ingin mendengarkan dari teman-teman yang sudah selesai sholat ya terkait dengan bagaimana pengembangan tes di kurikulum mereka belajar. Tafadhal. Yang Bapak Ibu guru, Pak Soleh, Pak Iwan, Bu, Ibu siap. Vita, silakan berbicara 4 orang yang saya tunjuk ya. Iya, Bu Hasanah, Mm-mm. saya kebetulan ngajar di pondok. Ngajar di pondok. Ya di pondok Oh, pesantren, sip. Mm-mm. cuma sampai hari ini kita masih pakai kurikulum K13, Bu. Jadi Oke, rencananya baru mau tahu ajaran sekarang nih 2024 ini oke. di Mhm. launching. Kayak gitu. Kalau di Kurtilas gimana? Kalau di kursus itu kita langkah-langkahnya yang pertama ya membuat kisi-kisi dulu ya, kisi-kisi soal. Ya, Kisi-kisi itu boleh diterjemahkan ke butir soal. ya. Nah, setelah butir soal jadi, ya, berarti kan nanti kan udah pakai itu ya, yang taksani belum ada soal C1, C2, C3 Oh, ya. C, aspek kognitif Ya. yang saya Nah, terangkan setelah kemarin. itu, Terus, setelah itu setelah dianggap layak, biasanya kalau di pondok itu ada namanya tim tim khusus ya, tim analisis soal. Jadi hmm. ketika udah dianggap ada mahkamah soal gitu, ketika sudah layak, baru di apa? Oh, ya, tim Diujikan. tim ya, tim penilai ya. Ya diujikan ke anak-anak. Nah, dari hasil anak-anak itu kan kebetulan kita juga pakai itu ada analisis soal, pakai anates Bu. Nah, Anadas, ya anates itu kan anates, nanti dilihat tuh, anates dilihat atau hasil, anadas, anates, nadas. ya dilihat tuh dari hasil anak-anak itu Hmm. mana yang soal yang mudah, yang sedang, yang sukar, yang sangat sukar dan sebagainya. Kayak kira begitu Bu prosesnya. Hmm. Oke, baik. Ya, sip. Pak Iwan, bagaimana? Sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka? Belum Bu, baru mendalami, mudah-mudahan tahun depan mulai Oke. kita berlakukan di lembaga gitu. Selama ini seperti apa pengembangan tesnya, butir soal? Ketika di kurikulum 13 ya sama sih Bu. Konteksnya kan dari pembelajaran biasanya tiap-tiap KD itu ada yang namanya IPK ya, indikator pencapaian kompetensi gitu. Jadi Hmm. dari situlah guru-guru mengembangkan indikator yang mau dicapai berdasarkan tingkatan taksonomi Bloom yang ada ya sesuai dengan Hmm. karakteristik KD yang dikembangkan tentunya. Sip. Kemudian nanti sesuai dengan apa taksonomi Bloom itu ya dikembangkan menjadi kalau rata-rata sih guru-guru di kami Hmm. mengembangkan itu ada butir soal kaitan dengan pilihan ganda, kemudian isian dan Hmm. isian singkat ya dan uraian biasanya. Tiga jenis soal itu yang seringnya digunakan untuk asesmen tertulisnya. Ya, kemudian mungkin ada Hmm. asesmen-asesmen kaitan dengan KI 4 lah bahasa di kurikulum 13 itu, keterampilannya ya mereka menilai dalam bentuk performance ya ketika misalkan presentasi kelompok mereka buat rubrik ya dengan rentang nilai ya variatif lah pakai angka 4321 atau apa Hmm. sesuai dengan rubrik yang mereka kembangkan. Hmm. Kemudian untuk afeksinya ya lebih banyaknya ke observasi sih Bu kalau kalau afeksinya ya seperti itu barangkali Bu. Siap, siap. Makasih, Pak. Satu lagi, Ibu Vita, bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu dosen dan Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya. Kalau untuk kurikulum 13 untuk pembuatan soal atau penilaian tes ini di kami sudah mengadakan pembagian tugas di mana biasanya untuk menyusun soal itu kami terbagi dalam beberapa kelompok dengan masing-masing bertanggung jawab pada bidang studi tertentu. Kemudian untuk bentuk soalnya itu yang sudah kami laksanakan itu ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, yaitu satu soal jawaban lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga, sesuai dengan sebaran soalnya. Kemudian ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat, dan ada urean. Kemudian untuk penilaian sikap itu kami biasanya menggunakan rubrik. Jadi sikapnya dinilai apakah anak itu sudah mampu mengerjakannya atau masih dalam taraf belajar atau masih perlu bimbingan. Kemudian untuk keterampilan itu biasanya ada siswa yang penilaiannya juga berdasarkan rubrik, yaitu siswa yang sudah terampil, siswa yang perlu bimbingan, atau siswa yang masih belum menguasai atau berada pada level paling bawah. Jadi untuk penilaian sikap dan keterampilan kami menggunakan penilaian rubrik. Kalau untuk pengetahuan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bentuk soalnya biasanya dalam pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian kalau untuk kegiatan penilaian praktek seperti mata pelajaran yang disesuaikan dengan proyek atau P5, penguatan profil pelajar Pancasila itu, kami terpisah dalam kegiatannya itu. Biasanya kami setiap hari Jumat itu mengadakan kegiatan yang disesuaikan dengan tema P5. Kalau misalnya untuk semester ini kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, itu kami mengambil kegiatan untuk pengolahan daur ulang sampah. Jadi dari kelas atas mungkin ada pembuatan sampah yang digunakan sebagai pupuk. Kalau misalnya yang kelas 3 dan 4 itu kami mengambil sampah yang dijadikan bahan daur ulang. Nah, dari situ untuk penilaian praktek kita bisa mengambil untuk kreativitas siswa yang diimplementasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, keren ya. Udah mempraktekkan ya kurikulum Merdeka Belajarnya. Ya, semoga saling berbagi begini ya kita di dalam kelas seperti ini nih ya, saling berbagi. Nanti ada teman-teman yang sudah mempraktekkan ya bisa berbagi, sharing kepada yang belum praktekkan. Tapi intinya adalah semuanya sama ya, kita ingin menilai ya tingkat keberhasilan daripada siswa kita gitu, daripada siswa kita. Dan ini sebenarnya bukan hanya di kelas, bisa juga kita untuk pelatihan, yuk kita menggunakan hal yang seperti ini. Nah, itu Bu Vita, terima kasih ya penjelasannya juga pada Bapak-Bapak yang lain. Nah, hari ini kita coba sedikit ya mengulas. Sepertinya ini belum saya jelaskan kan teknik pengembangan instrumen, belum ya? Sudah belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke, siap. Waktu itu saya takutnya sudah nanti beradu. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bermanfaat ya. Teknik pengembangan instrumen ya. Instrumen itu artinya alat ukur ya, alat ukur. Ya, alat ukur itu adalah ya kalau dalam penelitian adalah yang bisa variabel ya. Setiap variabel itu harus bisa diukur ya. Setiap variabel itu harus bisa diukur, atau variabel itu sesuatu yang punya variasi nilai kalau di dalam penelitian, sesuatu yang punya variasi nilai. Kalau diukur ada variasi nilainya. Nah, gitu ya.
Kalau diukur dia ada variasi nilai. Contoh, setelah dia belajar pelajaran agama diukur. Pasti nanti nilai anak itu bervariasi. Sehingga kalau kita guru itu ya ada yang kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah. Kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah. Itu menunjukkan adanya tingkatan, ada variasi nilai. Nah, itu namanya variabel. Nah, kemudian instrumen itu untuk mengambil data. Nah, untuk mengambil data. Jadi, alat ukur ini adalah keperluan kita untuk mengambil data si anak. Ya, data itu harus benar-benar benar, data sesuai dengan kemampuan si anak. Karena itu kita harus menggunakan bervariasi alat ukur. Nggak boleh satu. Ya, sehingga absah datanya. Keabsahan data itu, keabsahan nilai si anak, yaitu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dengan adanya portofolio itu penting sekali ya untuk anak kita. Karena dengan adanya portofolio itu ada kumpulan beberapa proses belajar yang kemudian bisa kita lihat kemampuan anak day to day ya, hari to hari gitu. Dan juga kita mengukurnya tidak hanya dengan menggunakan misalnya tes tertulis, tapi ada tes prakteknya, ada tes lisannya, ya bisa itu bentuknya individu ataupun bentuknya adalah kelompok ya. Ya individu mungkin mereka menjawab langsung tes lisan, tapi kalau misalnya project itu ya itu tentu kelompok, bisa jadi kelompok, bisa mandiri juga sih gitu ya. Pemberian tugas yang berkelompok ataupun pemberian tugas individu. Ya, bisa juga dengan pengamatan ataupun dokumen ataupun observasi gitu ya. Observasi anak kita, melihat kita mengisi rubrik daripada setiap yang kita butuhkan untuk dikembangkan oleh anak-anak kita gitu. Jadi karena itu memang jelas suara saya kah? Jelas ya? Halo? Terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Coba pakai headset, Jelas. hasil headsetnya. Jelas. Nah, jadi variasi metode pengambilan data ini itu skill yang harus dimiliki oleh setiap guru, ya. Skill bagaimana kecekatan daripada guru, ya, dan ketepatan dalam membuat alat ukur ini. Nggak hanya kita membuat soal tadi, Ibu Vita sudah menjelaskan ya ada beberapa bentuk ya, Bapak juga tadi sudah menjelaskan ada beberapa bentuk, ada bentuk tes bentuk multiple choice ya, ada tes lisan ya, ada isian singkat misalnya, itu udah pas. Nah, maka di sini coba kita lihat alat penilaian itu ada tes lisan ya, yang tes lisan itu bisa diberikan untuk individu ataupun kelompok ya. Kemudian ada tes tertulis, bisa bentuknya uraian dan objektif. Uraian itu bisa berstruktur bebas terbatas, objektif itu bisa menjodohkan benar salah, pilihan ganda, isian pendek. Dan tes praktek itu individu dan kelompok. Ya, jadi ini menjadi benar-benar menjadi bagian yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Yang lalu saya lihat di dalam ujian-ujian kenaikan kelas selalu ada begini. Ya, misalnya saya di sekolah anak saya di mana ya, di Al-Azhar, SMA Al-Azhar Pejaten. Bu, anak ibu belum ikut tes praktek, kita di WA sama gurunya. Bu, anak ibu belum buat puisi nih ya, belum buat puisi ya kan. Sebagai tes tertulis, kemudian belum membuat video tentang puisi yang dibacakannya gitu. Nah, itu kan prakteknya. Masya Allah ya sekarang kurikulum ini terus berkembang, tapi ya nanti belum selesai dipraktekkan semua seluruh Indonesia udah berubah lagi kurikulumnya. Itu dia, Bu. Itulah kondisinya ya, kita benar-benar dipicu ya untuk adaptasi cepat, tapi ternyata ya begitu perubahan-perubahan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya dengan orang pinter ya. Kaya dengan orang-orang pinter yang mereka punya ide-ide yang brilian, tapi terkadang yang lain belum bisa mengikutinya ya, mengikuti cepat karena Indonesia ini memang majemuk ya, luas negaranya. Nah, pengembangan instrumen ini ya atau alat tes ini ya tujuan kita harus menetapkan dulu namanya pengembangan instrumen itu tujuan tes. Tujuan tes itu harus kita tetapkan.
Dan di kurikulum 13 ini juga menjadi salah satu ini ya yang penting ya tentang tujuan tes ini. Kemudian analisis ya kita menetapkan dulu ya di dalam kurikulum itu misalnya pelajaran agama Islam ya di dalam kurikulum itu seperti apa tentang agama Islam itu ada di dalam kalau dulu tuh dalam KD berapa gitu kan untuk kelas berapa jadi jelas gitu loh ya tujuan-tujuan setiap materi-materi yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum nggak boleh meleset karena nanti akan ditanyakan ya, bahkan di dalam asesmen ya asesmen apa sekarang namanya kalau di Kurtilas asesmen Asesmen Formatif madrasah dan AM. sumatif. Sumatif. Formatif dan sumatif. oh, sama ya asesmen formatif dan sumatif ya kalau di tes beberapa sekolah namanya apa AN ya asesmen nasional ya Iya. sebagai perwakilan Sekarang ANBK. nggak ada, Bu. ANBK ya. ANBK, Ibu. ANBK. Iya, ya NBK itu juga berdasarkan kurikulum. Maka kurikulum ini nggak boleh lepas dari kita sebagai guru, ya itu harus punya dia PDF-nya ataupun yang print out-nya untuk kita buat. Kemudian ada kisi-kisi tes kita tentukan, kemudian dari materi yang sudah harus kita buat. Kemudian ada spesifikasi soal tentunya apa ya mungkin pernah ibu-ibu guru apalagi ya sudah pernah membuat kisi-kisi tes yang di dalamnya itu memang misalnya kalau dia memang mengukur aspek kognitif ada C1, C2, C3 sampai dengan C berapa gitu. Ada nomor-nomor soalnya udah kita tandain gitu. Kemudian ada bentuk soalnya jelasnya seperti apa bahkan sudah ada penskorannya di sana. Nah, kemudian baru kita tuliskan soalnya ya kita tuliskan soalnya. Setelah soalnya ditulis sesuai dengan kemampuan guru, ditelaah. Siapa yang mentelaahnya itu? Para ahli. Bisa telaah itu oleh teman sejawat. Tadi bagus ya di pesantren tadi ada tim ya, tim telaah ya. Nah, ada Mahkamah soal, Bu. Hah? Mahkamah soal namanya. Oh, mahkamah soal. Iya. Waduh, ngeri juga bahasanya ya. Mahkamah Keren, Bu. konstitusi. Mirip MK, Bu. Iya, mahkamah ya. Jadi sebenarnya itu bisa dirubah Pak namanya ya, bisa disebut dengan teman sejawat ya Pak ya, teman sejawat ya dalam telaah soal ya. Tapi nggak apa-apa, nama terserah kan yang penting tujuannya kemana ya kan. Nah itu bakal lebih khusus lebih bagus ya, nggak ada di tempat lain. Jadi telaah soal ini oleh teman sejawat ya. Teman sejawat itu bisa dikatakan ahli kalau sudah senior, sudah beratus kali menulis soal. Ya, boleh juga telaah ini oleh ahli di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, doktor misalnya kalau kita di sekolah S2 berarti telaah soal ahli itu oleh doktor. Kalau doktor telaah soalnya oleh profesor. Profesor. Begitu. Jadi ini telaah ini menjadi penting sekali ya karena dia menjadi dibaca oleh orang lain ya, dibaca oleh orang lain soalnya. Kemudian diberikan rubrik ya, dibuatkan rubrik untuk menilai daripada soal itu oleh si tim teaching ya, oleh apa? Tadi tim telaah itu sendiri ya, dan juga oleh ahli. Nah, telaah ini yang bagus adalah minimal oleh 3 orang. Jangan 2 orang karena kalau 2 orang mengatakan ini jelek-jelek semua, siapa tahu yang ketiga mengatakan nggak perlu direvisi. Ada pembanding, Ibu. Ada pembandingnya ya, ada tim pembandingnya. Begitu ya Pak ya di sekolah ya, di tempat Bapak ya. Nggak telaahnya. Nah, lebih bagus lagi ada apa namanya teman sejawat ini banyak gitu sampai berapa orang gitu. Nah, cuman kan kasihan ya terlalu banyak membaca ya. Kecuali soal-soal UAS kali ya, ujian-ujian sekolah ini perlu banyak. Kalau teman untuk soal-soal bank soal ini sebenarnya bisa digunakan bersama ya di sekolah gitu. Bank soal yang telah ditelaah ya, bahkan kita memanggil ahlinya untuk membacanya itu lebih bagus. Untuk apa soal ini perlu digituin ya? Karena begini ya, tingkat pencapaian anak itu, sukses tidaknya anak kita menguasai materi kan di soal, di butir soal yang mantap yang dibuat gitu. Ya, sehingga kualitas sekolah juga akan berubah menjadi lebih baik ketika anak-anak serius ya. Gitu. Jadi tidak kadang-kadang kita pikir anak kita belum tercapai ya kompetensi padahal butir soal yang tidak terwakili gitu dari apa yang dipelajari oleh anak gitu. Kita berusaha soalnya bagus banget nih, susah semua kita buat. Soalnya susah semuanya, ya biar dilihat nih ya kan.
Oh, buat susah semuanya biar kelihatan wah keren nih gurunya soalnya sulit-sulit gitu. Nah, itu nggak boleh mengecewakan siswa kita. Kenapa? Ya, Karena penguasaan itu kan dari C1 sampai dengan C5 atau C4, C6, C4. ya nggak? Nah, soal mudah itu harus ada gitu. Soal yang sulit juga ada, soal yang mudah juga ada. Sehingga balance gitu ya. Nah, itu tentu yang mudah biasa menelaah soal, memberikan masukan itu sudah paham. Ya ditelaah mulai dari kurikulum ya. Jadi kepada tim telaah ini harus diberikan apa? Diberikan kurikulumnya atau silabus gitu. Silabusnya dibaca dulu, kemudian ini kisi-kisinya gitu. Kayak saya pernah waktu S2 itu S2 apa S3 S3 ya membuat soal matematika. Kebetulan saya mengajar matematika ya di S1 saya matematika, saya penelitian saya terkait dengan hasil belajar matematika. Saya datang ke S1 UNJ, dosen-dosennya saya kasih soal-soal sekitar ada tim yang penilai itu sekitar 20 orang kemarin tuh ya. Jadi saya kasih semua, tapi yang masuk nggak semua, paling yang masuk 15. Nah dari situ kita lihat, oh ada yang serius banget, dia sampai lihat, oh ini nggak ada kunci jawaban katanya. Oh ini soalnya kurang, pangkatnya nggak ada gitu kan, harusnya X kuadrat gitu ya Pak ya. Nah jadi dikasih masukan oleh dia, sehingga betul-betul soal itu membuat yang anak kita itu nggak kecewa ketika dia udah nyari-nyari jawaban nggak ada jawaban gitu ya. Nah, maka jadi ada soal juga yang perlu diganti karena terlalu banyak C4-nya gitu. Ganti dengan C2-nya gitu bisa jadi gitu. Ya, kemudian setelah ditelaah kita lihat masukan dari penilai, kita revisi ya, kita sesuaikan ya dengan masukan-masukan yang ada. Baru kemudian dirakit soalnya ya. Setelah dirakit soal, kok dulu tuh diketik, sekarang ya tinggal diedit-edit aja ya kan, diedit-edit nggak perlu ada dibuang ganti kertas, diedit, di print lagi, direproduksi tes ya, soal-soal tes itu diproduksi, diperbanyak. Kemudian diuji coba soalnya ya, diuji coba soalnya itu kepada siswa yang bukan pemakai soalnya, bukan kepada siswa yang bersangkutan. Bahkan kalau saya dulu SMA 60 Jakarta yang menggunakan soal SMA 60 benar di Kemang. Kemudian yang tempat saya uji coba soal di pesantren anak saya di Al-Kahfi Bogor. Ya, di sana saya uji coba soalnya kepada teman-teman anak saya, dia jawab, lalu saya input jawaban mereka, lalu saya analisis soalnya. Saya analisis soalnya itu maksudnya dengan cara menggunakan SPSS misalnya ya, atau menggunakan alat yang lainnya, alat bantu lainnya gitu ya, mungkin dengan menggunakan apa Anates. Tadi Bapak menggunakan apa Pak? Apa tadi? Anates. Anates juga. Anates. Nah, Ya. menggunakan itu melihat daya bedanya gitu ya, tingkat kesukarannya gitu ya. Sekarang mudah. Ya, jadi kita gunakan itu. Bahkan ada rumus-rumusnya kalau manual, kalau nggak mau menggunakan itu kita bisa menggunakan manual menghitung ya total soal ya, kita lihat benar salahnya ya, kemudian bisa dengan menggunakan misalnya KR21 ya, dan menggunakan yang lainnya. Ada rumus-rumus untuk melihat analisis soal ini. Kemudian diseleksi dan perbaiki soal lagi. Setelah kita lihat, kita analisis ternyata ini butir ini nih daya bedanya rendah gitu ya kan. Nggak bisa membedakan siswa yang pandai dengan yang tidak pandai gitu. Kita ubah gitu loh. Nah, itu ada beberapa yang perlu diubah atau bahkan dibuang gitu ya, diganti dengan yang lain, diminta oleh mesin itu tuh diganti. Ya, atau tingkat validitasnya rendah sekali diganti juga. Ada skor-skor tertentu nanti di dalam analisis soal kita akan lihat. Ini baru saya menerangkan baru ininya ya. Sebenarnya di dalamnya ada penjelasan panjang. Di dalam PowerPoint ini banyak. Saya hanya ini aja baru melihat skema ini aja dulu ya, urutannya. Kemudian diseleksi dan perbaiki soal, baru dirakit soalnya. Dirakit, diperbanyak ya sehingga dia menjadi soal yang siap untuk digunakan. Yang siap digunakan. Jadi soal yang siap digunakan itu kita kumpulkan jadi di bank soal, tapi sudah valid banget karena sudah dibaca oleh ahlinya. Kira-kira seperti ini ya. Ya, menulis soal, telaah atau revisi soal itu divalidasi oleh pakar, merakit soal tes, setelah dirakit diuji coba, apa yang diuji coba yaitu melakukan validasi empirik ya. Empirik itu di lapangan langsung kita kasih kepada
siswa yang sesuai dengan kelasnya, tapi bukan pada pemakainya. Ya, kemudian dianalisis soal, diseleksi soalnya. Kalau soalnya jelek, telaah lagi dibuat lagi soalnya, direvisi lagi, divalidasi lagi oleh pakar. Seharusnya begitu. Begitu soalnya kualitas dan kuantitasnya kurang bagus ya, maka namanya soal yang jelek diganti, divalidasi lagi, baru dirakit lagi. Diuji coba lagi. Seharusnya ada diuji coba 2 kali gitu. Kemudian kalau soalnya baik ya, dikalibrasi, kemudian masukkan ke dalam bank soal. Kita pernah beli kan buku-buku bank soal ya. Nah, soal-soal itu ya semoga sudah divalidasi ya. Soal UAS dulu ada soal UN dari tahun ke tahun gitu ya. Soal dari tahun ke tahun itu diperjualbelikan ada, itu udah jadi bank soal. Bahkan siswa yang nomor yang kiri dan kanan beda-beda soalnya, tapi di dalam kisi-kisi itu masih dalam indikator yang sama gitu. Itu soal yang paralel ya, paralel tapi dalam indikator yang sama. Kan dalam kisi-kisi kita nggak boleh hanya punya satu soal gitu, punya beberapa soal ya untuk kita bisa buat paralel di kelas, nggak nyontek gitu. Tapi tingkatannya sama begitu. Saya besarin ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada bentuk validitas. Jadi soal itu harus divaliditas, Pak. Validitas itu adalah satu validitas isi namanya. Ya, validitas isi atau content validity. Ya, apa namanya? Validitas isi. Ya, content validity. Content validity itu adalah alat ukur dipandang valid jika sesuai dengan isi yang akan diukur. Sesuai dengan materi gitu ya, sesuai dengan isi itu sesuai dengan isi yang diukur. Kalau guru mengajar IPA, jangan kasih materi matematika dong, ya kan? Itu nggak sesuai gitu. Kalau kita KD-nya ada 10, baru KD 5 udah kasih pertanyaan KD 10, itu nggak pantas ya. Itu tidak content validity namanya. Jadi seorang penilai nanti ya menilai itu namanya ahli ya. Yang ahli penilai itu harus benar-benar melihat silabus gitu. Kemudian ada validitas konstruk atau konstruk validity ya. Konstruk validity itu adalah sesuatu berkaitan dengan fenomena yang abstrak tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Ya, jadi kita harus waktu membuat soal itu tetap harus bisa harus dapat diukur ya dengan tepat gitu sesuatu itu ya. Namanya itu konstruk validity. Ya, nggak hanya sesuatu yang abstrak, tapi anak tuh nggak bisa membayangkan dengan baik gitu ya. Misalnya sampai kita membuat gambar gitu ya. Mana ini yang sedang ruku gitu ya, kita buatkan gambar yang sedang ruku gitu. Atau ingin melihat jumlah ya penduduk ya, maka jumlah penduduk di wilayah mana yang terbanyak, kita buat tabel ya kayak kayak donat gitu, lalu kita belah-belah gitu. Ya, itu sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar sesuatu yang nggak terlihat itu bisa dibayangkan oleh anak dengan baik. Kemudian validitas prediktif atau predictive validity, yaitu hubungan antar tes dengan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa memprediksi ya kondisi yang akan terjadi di masa depan. Itu soal yang baik ya. Kalau Rasulullah itu dikasih oleh Allah mukjizat ya, bisa tahu kondisi yang akan datang. Hadis-hadis tentang setiap penyakit ada obatnya, itu kan contoh gitu ya. Jadi itu adalah tepat sekali hari kiamat terjadi, tanda-tandanya dikasih tahu oleh Rasulullah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Misalnya seorang ibu jadi budak bagi anaknya gitu ya kan, banyak terjadi bolong-bolong di bumi gitu. Terlihatlah sekarang sudah ada itu. Jadi dulu itu sudah begitu. Nah itu apa ya? Bisa diprediksi ya, namanya tuh valid ya, predictive validity. Kalau dalam soal nanti teman-teman mungkin bisa kasih contoh ke saya ya, seperti apa di sekolah kalau bisa memprediksi itu ya. Oke, kemudian validitas kongruen nanti juga ada contoh di bawah ya, atau kongruen validity, yaitu hubungan antara hasil tes terdahulu dengan keadaan sekarang. Ya, hasil tes kita bisa membandingkan ya hasil pre-tes ya dengan post-tes ya. Ya itu seperti apa gitu ya, jadi ada peningkatan ya yang signifikan yang kongruen gitu. Nah sekarang kita lihat
Penjelasannya validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah mengukur apa yang sebenarnya diukur atau apa yang hendak diukur. Itu instrumen yang kita kembangkan atau alat tes yang kita kembangkan bisa mengukur apa yang hendak diukur, itu namanya validitas. Reliabilitas, hasil pengukuran dapat dipercaya atau konsisten. Jadi reliabilitas itu kita lakukan setelah ada tes gitu loh. Hasil tesnya kita ukur tingkat reliabilitas. Nah, jadi tahapan setelah validitas, reliabilitas. Makanya validitas dan reliabilitas. Bukan reliabilitas dan validitas, tapi validitas dan reliabilitas. Validitas itu di sini ada validitas isi, validitas konstruk, ada validitas empirik. Ya, begitu. Tadi udah saya jelaskan ya. Kemudian ada reliabilitas, yaitu pertama bisa menggunakan tes retest. Rumusnya bisa menggunakan tes retest. Masing-masing ada fungsinya ini. Ada tes, ada alternatif form, atau no time interval, ada split half, KR2120, score reliability. Ini semuanya bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan kita nanti di dalam jenis butir soal. Ya, bisa di searching di internet mungkin coba apa tes retest, apa itu alternative form no time interval. Oh, baterainya habis tes. Ya, boleh sebentar coba searching di internet biar jangan bosan dengarkan saya terus. Apa bedanya 6 jenis reliabilitas ini? Kalau soalnya EC, bagaimana mengukur reliabilitas? Soal pilihan ganda, bagaimana mengukur reliabilitas? Kapan digunakan kalau soalnya itu misalnya bentuknya itu apa ya? Tadi sudah saya katakan EC, pilihan ganda, apa bedanya? Gitu. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa coba hunting ya di internet. Saya tunggu berapa menit. Ibu, Ya, sebelumnya boleh sharing sedikit, Ibu? boleh. Mohon maaf sebelumnya ya, Ibu ya. Jadi ini kemarin kan sekolah saya sedang mengadakan asesmen sumatif akhir jenjang ya, Ibu ya. Bentar ya, saya ngambil ini dulu ya. Apa baterai ya, bentar ya. Ya. Ya, Ibu lanjut, Bu. Silakan, Ibu. Halo? Iya, Ibu. Ya. Jadi begini, Ibu. Jadi kebetulan saya kemarin diminta untuk mengoreksi soal mata pelajaran matematika. Ya. Di situ untuk sebaran soalnya itu terdiri dari pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, pada pilihan ganda itu setiap satu soal itu skornya 2.
Cuman pada pilihan ganda kompleks itu dari 15 soal itu skornya 45, tapi dari jawabannya itu hanya 2 jawaban yang benar. Kemudian pada soal menjodohkan itu skornya per soal itu 4, pada isian singkat itu 7,5, kemudian pada uraian itu 10. Untuk penilaian dengan penskoran seperti itu apakah sudah ideal ya Ibu ya? Karena kalau untuk pilihan ganda, 1 jawaban, 1 soal, skornya 2. Tapi pada pilihan ganda kompleks, 1 soal, 2 jawaban benar, 1 soal skornya 3. Jadi ini kan kalau menurut saya agak sedikit rancu ya Ibu ya. Tapi karena itu sudah keputusan panitia, ya saya sebagai pengoreksi hanya mengikuti saja. Kalau menurut Ibu apakah sudah benar untuk pencekoran seperti itu Ibu? Itu saja. Ya, itu disepakati bersama tergantung tingkat kesulitan butir soal. Ya, saya seperti itu. Jadi saya juga tidak membaca soalnya ya kan. Boleh Ya, berapa saja bisa disepakati gitu ya bersama. Tapi lihat aspeknya gitu. C1, C2, C3, C4, C5 ya tingkat kesulitan butir soalnya seperti itu. Iya, bukan Ibu. Saya sih. yang saya Menurut Ibu tuh rancunya di mana, Bu? jadi untuk pilihan ganda 1 soal itu jawabannya 1, skornya 2. Untuk pilihan ganda kompleks itu 1 soal jawabannya 2, tapi skornya 3. Berarti satu jawaban skornya 1,5 gitu. Itu kalau secara apa ya penilaian pencekoran Multiple inteligensi sebenarnya juga multiple choice juga sebenarnya bisa di rating juga ya kan, nggak ya, mesti sama semua, tergantung C1, C2, C3 yang saya bilang tadi gitu. Jadi nggak selalu begitu sebenarnya gitu, tergantung aspek kesulitan soal gitu. Tapi karena ini mungkin maunya sama semua ya ya, sudah itu gitu. Yang benarnya nggak begitu. Jadi mengecewakan orang karena kan mencari jawaban misalnya soal yang statistik kan sulit. Itu kan sulit kalau matematika, sulit banget karena ada mencari mean, rata-rata, mencari modus, median, standar deviasi itu lebih tinggi standar deviasi daripada mencari misalnya nilai rata-rata gitu. iya. Atau Kesulitannya mungkin idealnya kalau soal pilihan ganda 1 soal skornya 2, kalau pilihan ganda kompleks itu kalau mau memberi skor 3 berarti 1 soal itu jawabannya harus 3 yang benar gitu ya Bu ya. Idealnya seperti itu ya. Jadi tidak. satu soal tiga yang benar maksudnya apa? Berarti 1, 2, bisa 1, 3, 2, 1, 3, 4 gitu ya. Bukan. Nggak mesti sih Ibu, menurut saya itu tingkat kesulitan soalnya aja sih Ibu gitu loh. Tergantung Iya, tingkat kesulitan soal gitu loh. iya saya paham. Cuman yang saya temui ini jadi soal pilihan ganda 1 soal jawaban 1 yang benar skornya 2. Tapi ketika soal pilihan ganda kompleks 1 soal jawaban 2 tapi skornya 3 1 soal berarti kan 1 jawaban 1,5 skornya itu. Nah kan Lebih tinggi ya. iya maksudnya lebih tinggi yang pilihan ganda biasa daripada pilihan ganda kompleks gitu. Iya. Begitu. Kalau untuk skornya semua soal sama Ibu. Hanya Oke, bisa pada aja sebenarnya 0,5 sih pilihan ganda misalnya yang itu 0,5 nggak mesti 1 sih sebenarnya kan. Jadi iya. oke, Tapi nanti itu sah-sah aja bisa ya Bu jadi ya. masukan aja Ibu catatan ke panitia gitu ya kan. Kalau saya tetap berininya kepada ya apalagi soalnya yang kalau isian ya pasti ada anak pinak itu lebih repot lagi ya. Iya. Baik Jadi ya, oke. terima kasih Bu. Ya, kualitas isi ya, kita masuk ke kualitas isi tadi udah saya jelaskan juga sesuai dengan materi, sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan indikator, mewakili butir dan proporsional ya. Nah, sesuai dengan materinya apa, terus sesuai dengan kisi-kisi yang udah ditetapkan ya, ada indikatornya juga, terus mewakili butir. Dan sampai tidak ada butir yang terwakili dalam indikator itu. Misalnya indikator yang kelima cuman ada 2 soal. Begitu nanti dibilang sama si penilai ini nggak sesuai, udah hilang butir soalnya. Nggak boleh ada indikator yang tidak ada butir soal yang tertulis di dalamnya. Makanya semua harus tertulis dengan rapi. Kualitas konstruk itu ketepatan sebuah tes untuk mengukur apa yang akan diukur. Ketepatan sebuah tes digunakan untuk membuat suatu keputusan sesuai dengan tujuan. Maaf saya nih kasih materi ya, karena yang lalu saya banyak kali pemaparan dari teman-teman, tapi saya anggap ini sudah selesai semua pemaparan ya. Ya, oke.
Jadi udah di ini semua kan, udah diupload kan, jadi UTS ya. Sudah diupload semua. Ada yang sakit izin kemarin 1 orang. Ya, Bu. Sudah. Oh, alhamdulillah. Kemudian ada validasi konstruk atau konstruk itu yang bentuknya pilihan ganda. Kalau tadi validitas konstruk saja, ini bagaimana kalau dia pilihan ganda gitu ya. Nah, pokok soal dirumuskan dengan singkat, tegas, dan jelas ya. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini banyak sekali yang dibaca sendiri ya karena waktu kita terbatas ya. Sekarang jam 16.29. Oke. Ada validasi bahasa ya, validasi bahasa. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak memiliki pengertian ganda. Ya, menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak memiliki pengertian ganda. Nah, ini penting sekali ya karena membuat rancu ya. Bentar saya lihat dulu, kayaknya ada tamu di luar. Pulang ya, Pak. Ayo, ayo.
Maaf ya, ini sesuai dengan EYD lah ya, bahasanya yang komunikatif, yang menarik, sehingga siswa pun ini contoh format validasi pakar. Tadi si Bapak di pesantren sudah terapkan ya. Jadi diisi itu dengan skala Likert di sini, validasi kontennya dari 3, misalnya sangat sesuai, kurang sesuai gitu ya. Sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai, misalnya 3 gitu ya. Apa nih, coba kita lihat di bawah nih. Oh baik, direvisi, dibuang. Bisa begitu ya. Untuk kontennya dia nilai, konstruknya, bahasanya, total skornya berapa. Ya, setiap ini kan butirnya misalnya ada sekian, ada 4 sampai 100 juga nggak apa-apa gitu. Ya, ini penilaian dari satu ahli konten, satu ahli konstruk, satu ahli bahasa, atau satu validator menilai semua juga bisa gitu loh. Yang bagusnya bahasa, konstruk, konten, yang bagusnya seperti itu. Hasil analisis data, kita lihat seperti ini contohnya, itu mengukur tingkat kesukaran. Ya, gitu. Jadi, ini klasifikasi sebelah kanan. Ada butir soal itu sukar kalau P-nya itu kecil daripada 0,25. Butir soal sedang kalau P-nya itu, nilai yang didapatkan itu, tingkat kesukaran itu P, itu kecil dari 0,25, besar dari 0,25, kecil dari 0,75. Butir itu soal itu adalah sedang. P atau tingkat kesukaran itu 0,75, maka butir soal itu mudah ya. Jadi ada nilai yang muncul dari mesin nanti ditampakkan ya dengan jumlah yang menjawab soal, katakanlah ada 20, nanti dia bagi sendiri sama dia sehingga keluarlah angka-angka ini. Nah, nanti kita lihat antara range 0,25 sampai 0,75 seperti apa butir soalnya ya. Kemudian hasil analisis data. Seperti ini ya untuk daya beda. Nah, tadi tingkat kesukaran ya itu daya beda. D daya beda singkatannya besar dari 0,30 itu diterima ya. Daya pembeda atau DP ya, DP itu kecil dari 0,29, besar dari 0,10 itu perlu direvisi, ditolak kalau kecil pada 0,1 ya, kecil sekali itu ditolak ya, karena dia harus bisa membedakan antara kelompok tinggi, kelompok rendah, dan kelompok tinggi dan rendah ya terutama. Nah, ini format kisi-kisi bisa berubah sih, ini hanya contoh saja. Standar kompetisi dulu ada SK, zaman dulu ini saya belum rubah ya, ada KD. Kalau sekarang ada tujuannya ya, tujuan pencapaiannya. Kemudian ada KD, ada indikator nomor butir, jumlah butir. Bahkan kalau formatnya itu adalah menilai aspek kognitif, ada C1, C2, C3, C4, C5. Ya, nomor butir, lalu di sini digaris lagi. C1 bisa dibelah jadi 5 ya, C1, C2, C3, C4, C5. Kalau ya, dalam penelitian tuh harus dibuat seperti itu. Ya, seperti itu ya. Terus pengembangan tes tertulis. Nah, coba dibaca sebentar sama siapa? Pengembangan tes tertulis mana aja, Mas? Tolong baca, Bu Vita. Ya. Pengembangan tes tertulis. Yang pertama, memperhatikan persyaratan penyusunan instrumen, baik dari aspek materi, isi, konsep, konstruksi, maupun bahasa. Yang kedua, mengacu pada karakteristik indikator pencapaian. Yang ketiga, memilih bentuk instrumen yang sesuai dengan indikator, apakah bentuk tes isian, uraian, pilihan ganda, atau lainnya. Yang keempat, membuat kunci jawaban atau pedoman penskoran. Gitu, Ibu. Jadi itu tadi Bu Vita, terima kasih ya. Saya yakin udah dipraktekkan semua ini. Ya, tes tertulis ya. Contoh tes tertulis seperti apa, Bu? Ya, tes tertulis tadi udah sampaikan, kalau lisan kan pertanyaan langsung ya. Kalau tes tertulis kan memang langsung ditulis butir soal, diisi langsung di dalam kertas jawaban, begitu ya kan? Ya. Sip. KP, Bu, kertas dan pulpen. Pulpen. KP nih saya, Bu, KP, kertas dan pulpen. Oke. Ya, terus pengembangan tes keterampilan tertulis. Juga sambungannya ini masih ada sambungannya, dibaca sendiri aja. Bukan pengembangan tes observasi, coba dibaca.
Yuk, siapa yang mau bantu baca? Saya boleh, Bu. Silakan Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengembangan tes observasi mengacu kepada indikator yang dikembangkan, mengidentifikasi ulangan kerja yang diobservasi, menentukan model skala yang dipakai, yakni skala penilaian atau rating scale, atau daftar cek atau checklist, membuat rubrik atau pedoman perskoran yang dilengkapi dengan kategorisasi keberhasilan kompetensi yang dikembangkan. Ya, Bu, cukup. Sebentar ya. Nah, itu hampir-hampir sama aja sih ya. Cuman di dalam membuat pengembangan tes observasi ini tentu ada tahapannya gitu, langkah kerja yang ditampilkan ya. Yang diobservasi itu apa saja mulai, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Nggak bisa juga kita buat observasinya sesuai keinginan kita, nggak bisa. Pasti kita harus mengikuti juga ya tahapan-tahapannya, ya langkah kerjanya apa aja. Dia menentukan model skala yang dipakai, ya ini skala penilaian rating scale namanya, atau daftar cek-cek ya, checklist. Ya, mungkin kalau yang jadi asesor atau istilahnya apa ya, jadi penilik sekolah, udah biasa ya, pasti kalau datang sekolah mengamati ya. Siapa sini yang udah menjadi penilik atau apa istilahnya, pengawas sekolah? Ya. Ada? Pengawas, Bu. Pengawas biasanya. Bapak pengawas bukan? Alhamdulillah, Bu, baru niat, Bu. Iya ya, iya. Jadi kita juga untuk anak-anak bisa kita buat seperti itu juga ya. Apa yang sudah tercapai belum tercapai. Membuat rubrik atau pedoman perskoran yang dilengkapi dengan kategorisasi keberhasilan kompetensi yang dikembangkan. Coba di antara Bapak Ibu kasih contoh satu tes observasi yang pernah dilakukan di sekolah. Pernah melakukan ini? Kalau saya sering mahasiswa ya dalam membuat alat ukur, misalnya penelitian jenis kualitatif itu pasti harus ada pengamatan dokumen ya. Jadi membuat rubrik pengamatan dokumen gitu, checklistnya ya, checklist yang diamati ya, baik dengan menggunakan rating scale ataupun dengan checklist gitu loh. Ya, kemudian ada yang mau komen? Nggak ada ya. Belum pernah mengembangkan observasi tentang penghasilan wali murid mungkin, Ibu? Nggak, observasi terkait dengan KD pencapaian siswa. Oh, terkait dengan pencapaian. Iya, kan di kurikulum 13 juga dokumen pengamatan ini, observasi ini kan dikembangkan. Dokumen atau observasi ya. Izin Bu, mungkin observasi pada saat diagnosa awal pembelajaran untuk kelas 1 baru masuk, bisa kita observasi di situ. Nah, bisa. Tingkat pemahaman siswa, kemudian kondisi orang tua, seperti itu. Bisa. Masuknya diagnosa awal, Bu. Observasi misalnya begini, kita kasih penugasan proyek kepada anak ya.
Ya kita kan harus mengobservasi. Ya tahapan awal dia menyiapkan proposal. Kita checklist. Proposalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, checklist 1, 2, 3. Kontennya sesuai gitu ya. Itu juga checklist gitu. Kemudian ada objek sasaran misalnya, tujuan sebagainya. Checklist semuanya dari proposal yang dibuat oleh anak gitu loh. Kemarin waktu kita tugas akhir itu atau UN itu ditiadakan di SMA diganti dengan apa? Karya ilmiah kan? Nah, karya ilmiah itu dinilainya harus pakai observasi, harus pengamatan dengan dokumen, dibuat checklist gitu. Dokumen yang dikumpulkan itu kan dokumen. Ya, kita checklist, oh proposal bab satunya, bab 1 ada latar belakang, ya, kemudian ada identifikasi masalah, ada masalahnya, ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, checklist semuanya. Ya, skornya bab 1 itu adalah 20. Bab 2 ya pengembangan apa namanya? daftar apa ya? Kajian literatur atau kajian bukunya itu ya, kajian teori. Oh iya, semua variabel ada teorinya, checklist. Variabel 1 ada lengkap dengan anak-anaknya. Oh iya, nilainya dua gitu ya. Terus lagi yang lain nilainya 2. Variabel yang ketiga ada 2 gitu. Sama kayak seperti kami mengamati proposal mahasiswa itu ada checklist kalau ujiannya. Membuat rubrik checklist untuk nilai yang harus dinilai. Kemudian menentukan ya, ini apa? Masih tes penugasan sekarang ya. Tes penugasan ya, mengacu indikator kompetensi yang dikembangkan, pasti semuanya indikator ya. Mengacu pada jenis tugas yang dikerjakan dan seterusnya. Oke, pengembangan tes wawancara. Ini wawancara juga penting ya teman-teman dalam penelitian nanti. Tes wawancara ini juga bisa dilakukan pada anak-anak kita. Ya, wawancara kepada anak kita yang terkait dengan materi ya, bukan di luar materi ya. Nah, jadi sesuai dengan indikator semuanya gitu. Mengacu pada bentuk instrumen yang akan dikembangkan, wawancara, inventory, penilaian diri. Bisa penilaian diri juga gitu ya, wawancara tentang menilai diri dia sendiri anak. Ya, menurut kamu seperti apa ya penguasaan kamu terhadap materi misalnya tentang program linier gitu. Kemudian apa yang kamu pahami, bisa juga begitu penilaiannya langsung diisi oleh guru atas jawaban siswa. Mengacu pada indikator yang ditentukan, indikator materi ya, memilih pernyataan yang tidak menuntut respon yang mengandung keberpihakan sosial, menyediakan pernyataan yang tidak merujuk pada hal-hal yang benar atau salah, menentukan gradasi skala dipilah dan penskorannya. Jadi tetap harus ada skor ya setiap jawabannya pada siswa. Nggak boleh kita yang menentukan, oh dia bagus banget soal nomor sekian, padahal skornya cuma dikit gitu loh. Dan ada tes tulis, ya ada pengalaman lah ya, saya nggak membacakan lagi karena waktu. Contoh uraian bebas ya, ini juga ada contoh uraian bebas yang beberapa soal, mengapa pertama penduduk berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Ini kenapa dikatakan uraian bebas? Ada yang bisa menjawab nggak? Kemengapaan ditanyanya. Mengapa? Kan jawabannya sudah subjektif, Bu. Karena jawabannya Subjektif. submitted. Iya. Contoh ini uraian terbatas, menjelaskan hubungan sebab akibat, merumuskan hipotesis yang tepat, merumuskan kesimpulan yang tepat. Ini terbatas. Kalau hipotesis kan dugaan terhadap sesuatu itu ya. Pasti nggak boleh harus sesuai jawabannya dengan apa yang diduga gitu loh. Hubungan sebab akibat karena ini maka begitu gitu. Tapi kalau ini nggak dibatasi, bebas. Ya, bebas banget. Tes tulis uraian berstruktur tadi yang Ibu sampaikan ya, pengantar soal, perangkat data, serangkaian subsoal. Contoh uraian berstruktur ya ini. Oke. Ini kita perhatikan ini nilai skor, ini jumlah siswanya yang menjawab itu 1 ya, 2, yang 31 itu ada 2 siswa, yang 32 siswa, 27 ada 2 siswa. Kumulatifnya berarti 32 kali 1 gimana ya? Kumulatif siswanya 1.
Oh, maksudnya begini ya, kalau kita perhatikan ini 1 tambah 2, 3, ya kan? 3 tambah 2, 5, ngerti nggak? Ini 1 pertama. Berarti yang sudah menjawab soal, ini udah 3 orang. Dikumulatifkan Ibu. Ya, ini di atas semuanya udah 5 orang yang menjawab. Di sini sampai kemari 10, berarti ada 10 siswa semuanya gitu ya. Di sekolah itu berarti sudah menjawab semuanya gitu, dengan masing-masing skor ini. Tiap siswa, jumlah siswanya. Ya, itu rata-rata. Ini kan statistik ini. Contoh soal statistik, contoh uraian berstruktur. Terstruktur seperti saya kasih contoh tadi ya, hitung rata-rata, median, ya baru kemudian nanti kita bisa menghitung sampai standar deviasi ya, gitu. Ini tes tulis ada lebih, ada keunggulan, ada kelemahannya. Persekoran bentuk uraian. Nah, tadi Ibu ngomongin tentang persekoran cocok banget yang Ibu kerjakan tadi, Bu Vita tadi ya. Memberikan contoh di sekolah tadi siapa? Ada Saya jadi Ibu. Oke. Iya, itu dia. Coba dibaca ya, Ibu. Pencetoran bentuk uraian. Yang pertama, siapkan garis-garis besar jawaban yang dikehendaki terlebih dahulu sebelum pencekoran dilakukan. Kemudian, setiap jawaban yang dibandingkan dengan jawaban ideal yang telah ditetapkan atau point method. Kemudian yang ketiga, setiap lembar jawaban ditempatkan pada satu kelompok yang sudah dipilah-pilah berdasarkan mutu jawaban atau rating method. Yang keempat, menentukan bobot skor untuk setiap item. Dan yang terakhir, dapat menggunakan skala 1-4, 1-10, 1-100. Guru tidak memberikan angka 0. Ibu. Di komen Bu, Ibu tadi yang Ya. jadi tim penilai. Iya. Ini untuk poin yang kelima ini Ibu dapat menggunakan skala 1-4, 1-10. Ya, untuk skalanya sudah betul. Jadi untuk pilihan ganda 1 soal, 2 skor. Kemudian untuk menjodohkan 1 soal, 4 skor. Kemudian untuk uraian 1 soal, 10 skor. Kemudian untuk isian singkat 1 soal itu 7,5. Nah, cuman yang agak sedikit rancu itu pada pilihan ganda kompleks karena 1 soal 2 jawaban yang benar tapi skornya 3. Jadi 1 jawaban nilai skornya 1,5 gitu. Jadi kalau harusnya idealnya kan kalau pilihan ganda 1 soal skornya 2, pada pilihan ganda kompleks 1 soal kalau mau memberikan skor 3 harusnya 3 jawaban yang benar ya Ibu ya dari 4. Ya. Menurut saya. Betul. Gitu. Betul Ibu, sip, lanjut, bagus ya. Bentuk jawaban singkat, soal yang menghendaki jawaban yang dapat dinilai benar salah dibuat dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, simbol. Untuk mengukur pengetahuan yang berhubungan dengan istilah, terminologi, fakta, prinsip, metode, prosedur, penafsiran yang sederhana. Itu jawaban singkat ya. Ada kalau kita di Google Form tuh ada tuh pilihan jawaban singkat. Ini kaidah isian, penulisan bentuk jawaban singkat. Oke. Tes objektif benar salah, itu sudah biasa juga. Kecuali yang tidak bekerja sebagai guru ya. Kok ini mudah sekali ya. Jadi ini kunci-kuncinya. Nanti saya minta kita tampilkan ya contoh-contoh soal yang dibuat oleh Bapak Ibu ya. Benar salah, udah biasa juga. Ini benar salah, ada keunggulan, ada kelemahannya pasti ya. Ya benar salah itu anak-anak yang bodoh, yang nggak belajar pun bisa menjawab kan, tuh kelemahan banget ya. Ya, ini bentuk soal menjodohkan ya dari kiri ke kanan. Biasa tuh di TK suka begitu ya kita dulu ya. Kalau guru-guru TK suka banget tuh menjodohkan ya. Kaidah penulisan bentuk soal menjodohkan ada kaidahnya. Kemudian bentuk soal menjodohkan ada keunggulan dan kelemahannya ya. Bisa dibaca. Jadi ini menjodohkan ini bisa soal lebih luas ya. Kayak bentuk soal pilihan ganda juga ini kita lihat sambungannya soal pilihan ganda sebab akibat. Atau soal pilihan ganda sebab akibat. Selalu kalau soal itu harus ada petunjuk ya teman-teman ya, nggak boleh nggak ada petunjuk ya. Kadang-kadang masih bingung seperti itu, maka petunjuk itu sangat membantu. Misalnya gini, jika hanya 1, 2, dan 3 betul, B jika ini yang tadi yang kompleks tadi ya kan,
jika hanya 1 dan 3 betul, C jika hanya 3 dan 4 betul, jika hanya 4 betul. Menurut saya sebenarnya itu skornya sama aja. Saya kalau lihat itu hanya C1, C2, C3 aja kesulitan. Kalau masalah metode cara bentuk soal itu ya nggak begitu ini menurut saya sih gitu loh. Pilihan ganda sebab akibat kayak mau pilihan ganda kompleks kayak multiple biasa itu nggak masalah. Tetap aja bisa dibuat dalam bentuk seperti itu ya. Nah, kemudian ada peskoran tes objektif. Nah, gitu. Jadi ada istilahnya apa ya? Apa SK itu apa? SK. Apa SK? B kurang S per 0 kurang 1. Soal per 0. SK adalah skor yang diperoleh, B adalah jawaban yang benar, S adalah jawaban yang salah, O adalah kemungkinan jawaban atau option gitu ya. Jadi itu rumusnya seperti itu. Ya, skor yang diperoleh kalau soal tes objektif ya, ya biasa, objektif yang biasa Bapak Ibu buat ya. Ya kalau di sekolah itu ada tes objektifnya. Ini rumus yang dipakai, kemudian contoh peskoran tes objektif. Nah, ini untuk objektif seperti ini teman-teman ya. Kita 16.55, dikit lagi waktunya 5 menit lagi, saya nggak bacakan. Oke, nanti ada punishment dan reward ya, biasanya itu ada punishment dan reward. Perbandingan tes uraian dan pilihan ganda. Nah, seperti ini. Saya pikir dibaca aja deh ya. Yang penting yang paling penting adalah rubrik tadi, rubrik penilaian. Ini contoh format lembar pengamatan sikap siswa. Ya, ini juga namanya rubrik ya, membuat rubrik ya yang akan dinilai oleh guru. 4 baik, 3 cukup, kurang, dan seterusnya. Cara menilai keterampilan ya dengan checklist ya, bisa dengan rating scale, numerical scale, graphic rating scale, descriptive rating scale. Portofolio nggak bisa, dia merasa memiliki sampel hasil kerja, kumpulan dan simpanan dalam kabinet, kriteria menilai hasil kerja. Jadi ada beberapa kelebihan ya menilai keterampilan ini. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman semuanya ya, bisa dicoba praktekkan nanti menilai keterampilan ini dengan self evaluation, pertemuan pembahasan bisa dibahas ya dalam pembahasan hasil penilaian keterampilan ini, dan bisa kemudian kita menghadirkan siswa di dalam tes ya, dinilai oleh guru sendiri juga bisa gitu, oleh orang tua juga bisa ya. Jadi banyak orang bisa kita suruh amati untuk menilai produk daripada kita ya. Mungkin seperti itu aja dari saya ya, terima kasih atas perhatiannya. Mau kalau sesuai jam udah selesai belum? Udah ya? Ya kan? Udah selesai kan? Karena kita mulainya jam 16. Saya kejar sedikit karena saya mengajar lagi ya, mohon izin. Mau presentasi atau bagaimana Bapak Ibu? Udah nggak cukup waktu ya, cuma 3 menit ya. Siapa yang presentasi? Saya sih Bu, sama Bu EN. Cuma kayaknya Ya udah, closing panggil silakan, nggak? silakan Bapak, silakan. Oh gitu. Baik. Saya tapi off ya, tidak kamera ya. Saya nggak pakai suara, saya silakan mendengarkan saja dulu ya. Saya kasih waktu 10 menit ya Pak Sanusi. Saya akan Kayaknya nggak cukup nih Bu. Masalahnya banyak juga sih bahasannya. Ya sudah, Bahasan silakan arsitek Pak, Pak. silakan, silakan. Baik, baik. Saya membuka kelas di sebelah ya, silakan Pak. Saya pakai Baik. HP yang satu lagi. Baik. Taruh gitu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala ya? Udah ada Pak. Udah. Gas Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hakim. Wahadahum bila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Pak Ibu dosen pengampu yaitu Bu Dr. Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pelajaran, rekan-rekan sekalian, mahasiswa Majelis Teknologi Pendidikan yang saya hormati.
singkat saja mungkin saya akan merepresentasikan tentang validasi dan reliabilitas instrumen tes mata pelajaran matematik kelas 6 di MI Ziyadatul Ahsan Kota Bekasi dan di SDN Jatimulya. Penelitian ini kami lakukan di 2 sekolah, yaitu antara di MI Ziyadatul Ahsan di lembaga kami dan juga di SDN Jatimulya 09 Kabupaten Bekasi, yaitu di sekolahnya Bu EN. Berawal dari satu pertanyaan, perlukah pendidik ini melakukan tes validitas dan reliabilitas instrumen, ya. Dan terus apa sih itu instrumen dan juga apa juga validitas dan apa juga instrumen, ya. Validitas dan reliabilitas, ya. Baik, dalam penelitian kami bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen tes pada tingkat sekolah dasar dengan fokus pada kelas 6 siswa MI Ziyadatul Ahsan dan SDN Jatimulya 09 Bekasi Kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan suatu analisis yang menggunakan hasil tes dari siswa kelas 6 di 2 sekolah tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang digunakan di mana R hitung lebih besar daripada R table, yaitu 0,439 dan juga 0. Adapun R table-nya adalah 0,374. Tentu ini menandakan bahwa instrumen itu valid dan reliable sehingga layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan hipotesis penelitian. Karena krombat apa pada instrumen tes yang telah diberikan kepada keseluruhan siswa ini diperolehnya adalah 0,669, sehingga krombatnya aja ada 60, berarti hasil yang ini lebih besar, ya, daripada R table-nya. Dari hasil tes tersebut, sebagian besar siswa mampu menjawab dengan benar pada tingkat dasar dan juga penguasaan konsep yang baik. Namun terdapat sedikit penurunan dalam penguasaan konsep pada tingkat kesukaran sedang. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perhatian yang lebih terhadap strategi pembelajaran dan latihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman siswa pada tingkat kesukaran dan kesukaran yang tinggi dalam mata pelajaran matematik. Adapun kata kuncinya atau keywordnya adalah instrumen, tes, validitas, dan reliabilitas. Tentu di sini kita akan menggambarkan apa itu instrumen. Instrumen adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan cara merespon pertanyaan yang ada dalam instrumen. Tujuannya lah agar dapat mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan seseorang yang dapat dilakukan dengan menyajikan beberapa pertanyaan yang bisa dipakai saat penilaian dan pengevaluasian sejauh mana proses belajar itu mencapai sasaran dan tujuan. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama di sini dengan menulis spesifikasi tes, yang kedua menulis tes, meninjau tes, memperbaiki tes, kemudian melaksanakan tes, dilanjutkan dengan menganalisis item tes, dan terakhir adalah menginterpretasikan hasil tes. Ketujuh langkah ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase desain dan juga fase uji. Ini Pas ya materinya ya, sesuai ya dengan materi hari ini ya, pas. Ya betul Bu. Cuma Ya, mungkin kan. gini untuk Ya, penghitungannya sangat jauh tadi apa yang sesuai dengan ketentuan dari Ibu. Oke, baik. Kita masih baru mempelajari. Insya Allah nanti ke depannya mungkin bisa lebih baik. Adapun di sini mungkin saya lebih mempersingkat lagi ya. Adapun validitas itu sendiri memiliki arti ketepatan, kecermatan, sedangkan dalam bahasa Arab valid itu disebut sahih, yang artinya tepat, benar, sahih, absah. Jadi kata validitas dapat diartikan dengan ketepatan, kebenaran, kesahihan, dan keabsahan. Apabila dikatakan valid dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes bisa dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, secara sahih
atau secara absah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini menurut Saripudin 2020. Tes hanya dapat dilakukan fungsinya dengan cermat atau ada sesuatu yang diukurnya. Jadi untuk dikatakan valid, tes harus mengukur sesuatu dan melakukannya dengan cermat. Berkaitan dengan sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengukur apa yang hendak diukur, konsep validitas mengacu pada kelayakan, kebermaknaan, dan juga kebermanfaatan sebuah simpulan yang dibuat berdasarkan skor hasil tes menurut Azwar 2016. Jadi validitas adalah sejauh mana tes itu dapat mengukur dengan tepat terhadap apa yang dimaksudkan dan sejalan dengan tujuan pengukuran. Tentunya ini melibatkan pengumpulan data empiris dan argumen logis untuk menunjukkan ketepatan hasil tes. Keberhasilan dalam mengungkapkan variabel yang diukur tergantung pada kualitas alat ukur dan pelaksanaannya, serta objektivitas hasil penilaian, sedangkan reliabilitas menunjukkan seberapa konsistenkah hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut. Dengan menguji validitas dan reliabilitas instrumen tes, kita dapat memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian pembelajaran siswa Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui dan memahami arti dari validitas dan akan menjadi sangat penting atau sangat diperlukan ya. Kita lanjut ke uji reliabilitas ya. Dalam sebuah penelitian, reliabilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsistensi sebagai hasil sangat penting dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsistensi hasil pengukuran atau pengamatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang diperoleh dapat diandalkan atau konsisten. Reliabilitas ini dapat diperoleh melalui uji reliabilitas seperti uji tes tunggal, tes ulang, dan juga tes ekuivalen. Uji reliabilitas ini dapat membantu memastikan bahwa alat pengukur atau instrumen yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Konsisten dalam pengertian ajeg. Ya. Dalam bentuk angka, reliabilitas biasanya dinyatakan sebagai koefisien, di mana koefisien tinggi berarti reliabilitasnya tinggi. Dalam konteks pengukuran, reliabilitas juga dapat diartikan sebagai kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Jadi, suatu tes dapat dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap sama atau konsisten atau ajeg. Hasil pengukuran ini harus tetap sama atau relatif sama. Jika pengukuran yang diberikan pada subjek yang sama, maka meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda atau waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda pula, alat ukur yang reliabilitas tinggi tersebut disebut alat ukur yang reliable. Hasil pengukuran dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya ada pada objek yang diukur. Ada kesamaan antara hasil tes dengan kondisi yang sesungguhnya dari orang yang diukur. Sedangkan hasil penelitian yang reliable apabila terdapat kesamaan data dalam rentang waktu yang berbeda. Jadi reliable lebih mengarah kepada keajegan alat yang diukur. Instrumen yang valid berarti akan memperoleh data yang valid juga. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi instrumen reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil pengukuran akan menjadi valid dan reliable. Jadi instrumen yang valid dan reliable menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan data yang akurat. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable itu otomatis hasil pengukurannya juga menjadi valid dan reliable. Walaupun sebenarnya masih ada pengaruh lain seperti objek yang diukur dan kemampuan dan penggunaan alat ukur itu sendiri. Ini menurut pendapat Kinasi 2017. Kebenaran data tergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data dan objek yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Validitas dan
dan reliabilitas instrumen ini hanya tergantung pada karakteristik instrumen itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas alat ukur, termasuk pengguna alat ukur yang memerlukan pengukuran dan subjek yang diukur. Namun, hal ini dapat diatasi melalui pengujian instrumen menggunakan metode validitas dan reliabilitas yang sesuai untuk memastikan konsistensi dan akurasi instrumen. Jadi berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa validitas dan reliabilitas akan menjadi sangat penting bagi asesmen pembelajaran, termasuk dalam mengelola instrumen tes, bertujuan agar instrumen tes yang dibuat dapat diandalkan dalam menguji hipotesis penelitian. Selain itu, untuk mengurangi pengaruhnya terhadap hasil pengukuran, pengguna instrumen perlu meningkatkan kompetensinya dalam melakukan kontrol terhadap subjek yang diukur untuk mengurangi variabilitas. Meskipun instrumen telah terbukti valid dan reliable, hal ini tidak menjamin bahwa instrumen tersebut dapat diterapkan secara universal. Oleh karena itu, instrumen perlu diuji ulang setiap kali akan digunakan untuk memastikan kecocokan dengan subjek yang diukur serta konteks penggunaannya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen tes secara menyeluruh yang digunakan untuk pengujian validitas isi, validitas empiris, dan reliabilitas instrumen tes untuk memastikan akurasi dan keandalan dalam mengukur variabel penelitian yang ditetapkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas instrumen tes. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen dalam menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Kaitannya dengan pengembangan metode pengujian validitas dan reliabilitas ini yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan konteks penelitian. Dengan mengadopsi pendekatan yang cermat dan terstruktur, penelitian ini akan menghasilkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan akurat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi peneliti, praktisi, dan pengambil keputusan dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan instrumen tes yang efektif dan diandalkan. Adapun metode penelitiannya adalah kami menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Bapak jangan dibaca semua, saya lihat saja ya sebentar. Oh ya, baik, terus ke bawah 50 butir, terus ada pun teknik pengumpulan data itu, terus ya, ini ada pun teknik pengumpulan data ini. Terus kita menggunakan pakai SPSS 22, Bu. Oke. Nah, ini hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan validitas, cocok banget dengan tadi kita bahas. Terus, nah ini hasilnya. Ya. Nah ini contoh boleh. Ini lihat sebentar contoh ya, contoh membandingkan R hitung dengan R tabel gitu cara kita menghitung validitas itu. R hitung itu didapatkan dari SPSS semuanya. R tabel itu dari tabel ya. Atau R hitung itu bisa didapatkan dari rumus untuk menghitung validitas, ada rumusnya. Yang di itu ada, Bu, di PSS. Soal X1 ke 1, soal kedua, soal ketiga. X itu soal ke 1 sampai dengan soal ke 20 ya. Nah, itu setiap butir semuanya dihitung ya, dibandingkan. Nah, mana yang valid, tidak valid. Yang tidak valid coba lihat Pak, yang mana nggak valid. Ini kebetulan lagi beruntung kali, Bu, valid semua, Bu. Oh, oke. Kita ngelihat dari sini nih, yang ini nih. Ini kebaca nggak ya? Nggak kebaca, Bu, ya? Coba sedang dibaca. Nah, ini kan kita Pak emang suka gunakan di sekolah, Pak Sanusi? Guru-guru sering, jadi kita langsung bukan interogasi, menanya gitu, menanyakan ke guru-guru. Kebetulan guru-guru memang menerapkan hal seperti ini. Jadi sering menggunakan buat instrumen tes itu seperti ini. Bagus, Pak. Jadi saya mengadopsi dari guru-guru saya, Bu. Nah, keren. Terus, baik Pak, lanjut Pak. Yang mana tadi? Ini. Balik ke yang tadi, Pak Sanusi. Nah, ini ya.
Ini ketutup nih yang nah, terus ke bawah valid itu ya. Nah, ini Ini valid. ini apa nih? Soal, Processing summary analysis SPSS. Saya tabel di atas, nah, coba dibaca tuh, tabel di atas. betul. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa instrumen hasil tes siswa kelas 6 dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan R hitung ya. Artinya R hitung ini itu lebih besar daripada R tabelnya. Nah, ini valid. Nah, terus berdasarkan uji signifikan 0,5 yang sesuai dengan rumus SPSS, Bu. Jadi dengan demikian instrumen dan item-item pertanyaan itu berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Karena apa? Sesuai dengan yang ininya, Bu, pernyataan dari ini. Jika R hitung itu lebih besar atau sama dengan R tabel, maka instrumen itu tersebut adalah valid. Jika R hitung lebih kecil dari variabel, maka dia tidak valid. Itu intinya seperti ini. Ini gambarannya. Nah, ini, Bu, ya. Nah, terus sekarang uji reliabilitas. Mungkin akan dijelaskan akan diteruskan sama Bu En. Silahkan, Bu En. Baik, Pak. Terima kasih. Izin Bu dosen dan Bapak Ibu mahasiswa. Uji rehabilitas. Uji reliabilitas Pak Sanusi, maaf, bisa dibesarkan nggak Pak tulisannya? Iya, gambar. Nah, betul, siap. Uji reliabilitas menurut Ghazali 2018 halaman 45, reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dikatakan reliable jika ditemukan konsistensi jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan atau stabil dari waktu ke waktu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas dalam penelitian. Uji reliabilitas pada penelitian ini akan dihitung menggunakan rumus Cronbach-Apel. Cronbach-Alpha buka kurung pada SPSS versi 22 menurut Ghazali 2018 halaman 46. Nggak usah dibaca, Ibu, cukup, Ibu, ya, udah habis waktu soalnya ya. Dikatakan Udah, Bu, nggak apa-apa, cukup, Bu. Udah, kita lihat saja. Lanjut aja, Bu. Lanjut ke bawah lagi. Terus, Bu, ya. Terus sampai selesai, terus nggak usah dibaca lagi, pada cukup. Ini Cronbach-Alpha-nya. Lanjut aja, Pak, lanjut aja. Iya, terus sampai selesai karena waktu udah habis. Ini analisis hasil, ya. Terus sampai habis. Oke. Nah, ini grafikasi Ya, yang terus antara SD dan itu. Iya. Perbandingannya, Bu, perbandingan antara. Perbandingan. Siap, terus. Nah, ini ulasan hasilnya. Bagus. Yang kita ini udah diupload untuk UTS ya, Pak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Silakan ditutup, Pak. Sudah oke, saya ada 17.15 mengajar di kelas lain. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Nah, ini nutup gimana nih? Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong absennya diisi ya. Absennya tolong diisi ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak pegang absen nih. Ketua kelas tolong tanggung jawab ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini, pertemuan ke-9. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu dosen. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Mungkin dari saya kurang lebih mohon maaf. Yang jelas salah kalau kata Pak Soleh bilang salah itu paling banyak. Kalau bener mah nggak ada. Itu aja. Dari kami hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Terima kasih Pak Sanusi, Bu En. Arif, maaf, di-share, boleh di-share nggak Pak itu yang kelompok